Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali mengajak teman-teman semua untuk kembali belajar bersama, berdiskusi mengenai hal yang tentunya ini perlu untuk kita kembali mengulasnya, perlu untuk kita perdalam lagi tentangnya. Sebab sebentar lagi kita akan berjumpa dengannya, dan agar kita tidak mendapati kerugian, tidak sia-sia juga ketika bertemu dengannya, maka perlu kita menyiapkan diri, menyiapkan banyak bekal agar ketika kita bertemu dengannya bisa mendapatkan banyak keberkahan, banyak kebaikan dan hal-hal baik yang lainnya. Dari deskripsi ini mungkin teman-teman semua sudah bisa menebak apa yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai bulan suci Ramadan. Kita sebagai seorang muslim tentu sangat menunggu dan akan bahagia, senang ketika kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan ini bulan yang sangat istimewa, penuh dengan keutamaan, penuh dengan keberkahan, kebaikan. Juga di dalamnya terdapat banyak maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai seorang muslim tentu sangat berharap dan terus berdoa setelah berakhirnya bulan Ramadan sebelumnya untuk kembali dipertemukan pada bulan Ramadan selanjutnya. Sebab apa? Karena memang bulan ini sangat istimewa, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Di dalam bulan ini ada riwayat yang menyatakan bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, juga setan-setan itu dibelenggu. Sehingga ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini bisa lebih khusyuk, bisa lebih fokus. Selain itu, di bulan ini terdapat fenomena yang luar biasa sekali bagi kita seorang muslim. Tepat pada tanggal 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran bagi kita sebagai pedoman, sebagai kitab suci, sebagai petunjuk hidup. Bagaimana mungkin kita tidak merasa bahagia ketika kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Juga di bulan ini terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi semua orang Islam mesti terbondong-bondong untuk kembali dipertemukan dengan bulan tersebut. Juga bulan ini, bulan suci Ramadan ini sering menjadi ajang umat muslim untuk melakukan kebaikan, untuk meraih banyak pahala, untuk mendapati maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan mendapati kebaikan-kebaikan lainnya. Karena memang di dalam bulan suci Ramadan ini kita melakukan amalan sunnah saja itu sudah mendapatkan pahala ibadah wajib. Dan apabila kita melakukan ibadah wajib itu pahalanya dilipat gandakan. Masya Allah, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bahagia dan kita tidak senang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan juga ada riwayat yang menyatakan andai kita tahu kebaikan dan keistimewaan yang ada di dalam bulan ini, tentu kita akan mengharapkan semua bulan itu menjadi bulan Ramadan. Jadi teman-teman, kita merasa senang, kita merasa bahagia atas kehadiran bulan Ramadan, itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Apalagi bagi kita yang memang sudah menyiapkan diri dari bulan-bulan sebelumnya untuk menyambut bulan Ramadan. Misalnya kita menyiapkan diri dari segi keilmuan, kita memperdalam lagi pengetahuan kita tentang bulan Ramadan, memperluas lagi tentang wawasan kita mengenai bulan Ramadan, atau kita menyiapkan fisik kita agar nanti bisa lebih kuat ketika beribadah dalam bulan Ramadan. Tentu ini kebaikannya juga akan lebih besar, akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita agar kita bisa bergembira dan berbahagia ketika menyambut bulan suci Ramadan. Dan adanya video ini merupakan refleksi dari saya untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan cara berdiskusi, belajar bersama kalian untuk memperdalam lagi pengetahuan kita mengenai bulan Ramadan. Akan tetapi teman-teman, segmen pada sharing Ramadan kali ini videonya akan diupload secara bertahap karena ada banyak poin yang akan kita pelajari bersama, mulai dari keutamaan Ramadan, kemudian hal apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Ramadan, juga ibadah sunnah dan ibadah wajib apa saja yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini. Karena agar nanti teman-teman juga bisa nyaman menontonnya, durasi tidak terlalu panjang. Dan hal apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini yang akan menjadi
pembahasan atau pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman, jadi ada 4 hal yang perlu kita persiapkan secara maksimal untuk menyambut bulan suci Ramadan. Juga agar nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita bisa beribadah dengan fokus dan kita tidak sia-sia ketika kita beribadah. Maksudnya kita ibadah, kita juga mendapati kebaikannya, pahalanya, juga mendapatkan keberkahan bulan ini. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah satu, dari segi ruhiyah atau hati kita. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita bersihkan hati kita terlebih dahulu sebelum memasuki bulan Ramadan. Misalkan jauhkan dari sikap iri, dengki, rasa benci, atau mungkin kita mempunyai salah ke orang lain, kita memohon maaf terlebih dahulu. Dan tentu kita juga harus bisa memaafkan kesalahan orang lain, agar nanti ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita bisa beribadah dalam keadaan hati yang lapang, ikhlas, ridho, dan hati yang bersih. Dan caranya juga bisa kita lakukan dengan cara bertaubat sebelum menyambut atau memasuki bulan suci Ramadan. Kita bersihkan diri dulu, bukan hanya hati tapi diri kita dulu. Kita yang penuh dosa, kita yang penuh salah, kita yang penuh khilaf, kita bersihkan dulu dengan cara bertaubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, hati kita, jiwa kita itu benar-benar bersih dari segala hal-hal yang berdampak negatif pada hasil ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kita menyiapkan diri dari segi fikriyah. Maksudnya kita memperdalam ilmu agama, kita memperluas wawasan kita mengenai Ramadan, khususnya mengenai tata cara kita beribadah puasa, ibadah tarawih ataupun ibadah yang lainnya, sehingga kita beribadah itu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan yang telah diajarkan oleh syariat. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa apabila kita melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maksudnya bukan yang sesuai dengan agama, bukan yang sesuai dengan yang dibawakan atau diajarkan Rasulullah, maka amalan tersebut akan ditolak. Oleh karena itu, agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak sia-sia dan bisa mendapatkan feedback yang baik, ibadah kita justru mendapatkan pahala, maka perlu kita untuk mengetahui ilmunya, kita beramal sesuai dengan ilmunya, seperti itu. Yang ketiga adalah kita menyiapkan fisik kita, dalam artian kita menjaga kesehatan, kita menjaga energi dan stamina tubuh kita sebelum memasuki bulan Ramadan, sehingga ketika kita nanti memasuki bulan Ramadan, kita bisa beribadah secara maksimal, totalitas, khusyuk, fokus, dan bisa lebih banyak, seperti itu. Ketika tubuh kita sehat, otomatis kita bisa lebih banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Dan kalau kita sudah banyak melakukan ibadah, tentu pahala dan feedback yang akan didapatkan juga akan lebih banyak. Kemudian persiapan yang keempat atau yang terakhir adalah kita menyiapkan harta, bukan untuk berfoya-foya atau mengkonsumsi lebih banyak makanan di bulan Ramadan ya. Biasanya kan kalau kita puasa di bulan Ramadan itu bukanya Masya Allah bermacam-macam, banyak sekali. Tapi ini arahnya bukan ke situ, tapi agar kita nanti bisa lebih mudah dan lebih banyak dalam mengeluarkan sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Kita bisa lebih banyak berinfak, kita bisa lebih banyak beramal melalui sedekah dari harta yang kita punya. Baik teman-teman, jadi demikianlah 4 persiapan yang perlu kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan, agar Ramadan kita bisa berkah, kita bisa mendapatkan banyak kebaikan, juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kita persiapkan dari sekarang, tidak ada kata terlambat. Kita mulai dari hari ini, dari sejak kita belajar, kita diskusi bareng, dan kita terus lanjutkan secara istiqomah sampai bulan Ramadan selesai. Dan tentunya ini bukan hanya berlaku hanya untuk di bulan Ramadan, tapi sebagai jalan bagaimana cara kita menyadarkan diri, mengintrospeksi diri untuk lebih baik ke depannya di bulan-bulan lainnya juga, seperti itu. Terima kasih sudah mau berdiskusi dan belajar bersama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.